Bersyukur kita masih dibawa untuk merenungkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus melalui pujian yang tadi kita dengarkan bersama. Hari ini kita juga akan bersama-sama masih merenungkan khususnya tentang kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi saya ingin membagikan dan sekaligus mengajak untuk setiap kita boleh berbagian di dalam seminar pemuda, seminar TKN yang akan dilaksanakan di tanggal 22 April. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin sejak dari Presiden Jokowi memimpin bangsa Indonesia, maka kita seringkali mendengar bahwa Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045, 100 tahun sesudah, hampir saya mau katakan sesudah kebangkitan, bukan ya, karena kita lagi bicara kebangkitan, sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi ada terjadi bonus demografi sehingga makanya dikatakan akan ada Indonesia emas. Maksudnya bonus demografi adalah ada banyak orang-orang yang produktif. Jadi Indonesia akan menjadi salah satu negara jikalau bukan yang paling banyak usia produktif. Nah, oleh sebab itu pemerintah sangat mengharapkan bahwa Indonesia akan maju. Makanya dicanangkan yang namanya Indonesia emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira di dalam cerita bangsa Indonesia ini maka kita bisa berbagian juga. Tapi tentu saja bukan sekedar hanya berbagian dalam cerita bangsa Indonesia, tapi cerita kerajaan Allah yang sementara Tuhan rancangkan melalui bangsa ini. Nah, bagaimana kita berbagian di dalamnya? Yaitu ketika kita mempersiapkan para pemuda, para anak-anak SMA, remaja, SMP, remaja, untuk kemudian masuk ke dalam dunia kerja, dan di sana mereka akan membawa suatu perubahan, membawa dampak, membawa Injil, membawa warna Kristen, membawa budaya yang dimenangkan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini panggilan kita. Nah, maka lewat TKN ini kita merindukan bahwa ini menjadi salah satu hal yang Tuhan bisa pakai dengan besar untuk mempersiapkan hal tersebut. Nah, maka mari Bapak Ibu sekalian, ini adalah potensi yang sangat besar. Kalau para pemuda tidak diisi dengan Injil, maka bukan Indonesia emas yang akan terjadi, Indonesia gelap, Indonesia yang penuh dengan kehancuran. Mari kita sungguh-sungguh mendoakan, maka kita hanya punya 1 minggu. Minggu depan ini anggaplah sudah seperti tidak bisa dihitung karena liburan, kita tidak bisa terlalu memberikan suatu promosi karena kita tidak akan terlalu bertemu dengan banyak orang juga. Maka kita hanya tinggal 1 minggu. 1 minggu mulai dari tanggal 15 sampai dengan hari hanya tanggal 22. Nah, maka mari kita di 1 minggu terakhir itu siapkan diri kita, makanya libur dulu supaya bisa kemudian nanti kuat ya untuk humas. Nah, maka di 1 minggu terakhir mari kita berjuang bersama-sama, kita mati-matian untuk pekerjaan Tuhan. Dan di saat yang sama kita juga akan adakan doa juga bersama. Sehingga kita sungguh-sungguh bekerja sekaligus berdoa. Kerja keras sekaligus berlutut juga untuk minta anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan boleh bekerja melalui seminar TKN ini. Kita mari berbagian di dalam rancangan kerajaan Allah yang Tuhan sediakan bagi bangsa ini. Dan saya kira bukan hanya bagi bangsa ini, tetapi akan menjadi berkat bagi bangsa yang lebih luas lagi. Karena akan menjadi negara yang paling banyak usia produktif, akan jadi berkat secara internasional. Nah, maka mari Bapak Ibu sekalian, ada satu visi di depan, ada satu mimpi, ada satu kerinduan, ada satu rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan. Mari kita jangan ketinggalan. Ya, baik, kita sekarang akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 6, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca berganti-gantian. Saya membaca ayat yang ke-5, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-5. Saya mulai Roma pasal 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon anugerah-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami ya Tuhan boleh menyadari, boleh melihat realita yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kami oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang yang hidupnya berubah, karena kami berada dalam realita yang baru, karena kami sudah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan tolong ketika kami pulang, kami boleh menjadi orang-orang yang makin lagi mengkomitmenkan diri kami, mendedikasikan kembali diri kami untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Kami sungguh mohon anugerah-Mu, kiranya kuasa Roh Tuhan bekerja, kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa yang sama juga membangkitkan hati kami, bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu boleh menghasilkan buah, sehingga kami boleh menyaksikan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu, berkatilah hamba-Mu, berilah kuasa, berilah firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memaknai tentang kematian dan kebangkitan Kristus, maka paling tidak ada 3 macam pengertian atau 3 macam cara orang memaknai kebangkitan dan kematian Kristus. Ada yang mungkin mengatakan yang pertama, itu adalah hal yang tidak terjadi. Itu hanya dongeng semata. Misalkan ada yang akan mengatakan bahwa Yesus bukan Yesus yang mati di atas kayu salib, atau Yesus tidak bangkit, tapi hanya ilusi dari para murid. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus sudah membantah hal ini. Paulus mengatakan Yesus dikuburkan dan kemudian dia bangkit. Pasti Yesus yang mati, karena waktu itu yang memberikan suatu penghukuman adalah para panglima, para prajurit Romawi. Tidak mungkin mereka akan salah orang. Jadi Yesus mati, Yesus dikuburkan. Tapi Paulus juga mengatakan Yesus bangkit, dan bukti dia bangkit adalah karena dia menampakkan diri. Bukan menampakkan diri hanya kepada 1-2 orang, tetapi kepada belasan, puluhan, sampai ratusan orang sekaligus. Jadi kalau ada yang masih yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya dongeng semata, justru perkataan mereka itulah dongeng, bukan kebangkitan Yesus. Perkataan mereka itulah yang bohong, karena Yesus sesungguhnya bangkit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang berpikir bahwa kebangkitan Yesus itu terjadi atau tidak pentinglah. Menjadi orang yang ignorant, menjadi orang yang acuh tak acuh. Yesus bangkit dan atau tidak, Yesus mati atau tidak, itu tidak ada kaitan sama sekali dengan hidupku. Ya, mungkin saja memang itu peristiwa sejarah yang benar. Mungkin saja Yesus itu adalah orang baik yang kemudian berakhir dengan tragis hidupnya. Mungkin kisah Yesus itu adalah contoh pengorbanan yang sangat tinggi. Mungkin memang dia bangkit, tapi who cares? Kami tidak peduli. Bisa saja mungkin memang dia tidak bangkit, hanya perkataan orang-orang Kristen saja. Tapi sudahlah, kami tidak mementingkan apa-apa tentang hal itu. Mari get on with our lives, mari cari uang saja, mari pikir bagaimana masa depan, mari bangun keluarga, mari buat hidup kita lebih makmur. Tidak usah pikirkan kematian dan kebangkitan Kristus. Orang Kristen bisa seperti ini juga. Mengaku diri Kristen, tapi hidup sama sekali acuh tak acuh dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang seperti ini Paulus katakan,
engkau percaya atau tidak, maka ini akan menentukan hidupmu itu sia-sia atau tidak. Sekali lagi, hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup kita menjadi hidup yang berarti, atau hidup kita menjadi hidup yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Itu tergantung pada kita memahami, kita menerima, kita percaya tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 15 minggu lalu di kebaktian umum yang kedua saya mengatakan bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, kalau Yesus tidak bangkit, maka hidupmu itu menjadi sia-sia. Tapi sebaliknya, Yesus bangkit, maka hidupmu benar-benar beruntung. Hidupmu tidak menjadi orang yang paling kasihan, hidupmu tidak menjadi orang yang malang, hidupmu bisa ada sukacita yang menetap, bahagia yang menetap, arti hidup yang jelas karena Yesus bangkit. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus bangkit. Mari kita sadari hidup kita ini bermakna. Nah, maka jangan jadi seperti orang macam kedua tadi, hanya ignoran, tidak penting bagi saya Yesus mati dan bangkit itu tidak penting. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi ada model yang ketiga. Model yang ketiga, model yang sangat umum, sangat normal bagi kita orang Kristen. Kita sadar ini terjadi sungguh-sungguh, maka kita harus ingat, kita harus syukuri karena Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Yesus bangkit untuk menggenapi janjinya. Mari kita ingat, mari kita syukuri ini. Oh, ini sangat akrab dengan kita. Dan memang ini adalah hal yang benar. Jadi sampai poin yang ketiga, sampai pemaknaan macam yang ketiga. Yang ketiga ini sudah benar. Tetapi saya ingin tambahkan yang keempat. Dan ini bukan karena saya yang tambahkan, tapi karena Alkitab yang menambahkannya. Alkitab tarik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih radikal lagi ketika Alkitab bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Yaitu ini, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kepada kita realita yang baru. New reality di dalam hidup kita. Bukan sekedar kita hanya ingat, bukan hanya sekedar kita syukuri, tapi benar-benar memberikan satu realita yang baru di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan tadi apa yang kita baca bahwa apa yang terjadi pada Kristus itu juga terjadi pada kita. Sebagaimana Kristus mati, kita juga mati. Sebagaimana dia bangkit, kita juga bangkit. Maka kita disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini realita yang baru saudara-saudara sekalian. Maka cara kita menjalani hidup kita adalah hidup yang harus dijalani berdasarkan realita ini. Mindset hidup kita harus disandarkan kepada realita yang baru ini, yaitu bahwa Kristus sudah mati dan bangkit. Sebagaimana Kristus sudah mati dan bangkit, aku juga sudah mati dan bangkit. Nah, nanti kita akan lihat kenapa bisa seperti demikian. Kenapa Paulus bisa samakan kalau Yesus mati dan bangkit, kenapa kita juga mati dan bangkit. Tapi sebelum kita masuk kepada alasan Paulus, teologi Paulus, kenapa Paulus berbicara demikian, kita harus sadar bahwa inilah realita kerajaan Allah. Realita yang didasarkan terhadap karya kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan ikut realita dunia. Jangan hidup dalam kerajaan dunia yang tidak ada kaitan, yang tidak kenal, yang tidak percaya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang tidak sadar bahwa dirinya juga sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Mari mulai dengan kesadaran, Kristus mati, Kristus bangkit. Aku juga mati dan bangkit. Ini realita hidupku. Maka aku harus menjalani hidup dengan kesadaran seperti ini. Nah, maka mari sekarang kita akan melihat kenapa Paulus mengatakan seperti demikian. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu, kita menjadi satu dengan apa? Dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Bagaimana kita bisa jadi satu? Nah, di sini Paulus mengatakan kita menjadi satu melalui iman. Melalui iman yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita tidak mungkin beriman dengan kekuatan kita. Kita tidak mungkin beriman dengan pikiran kita. Kita tidak mungkin beriman berdasarkan imajinasi kita. Ini murni karya Roh Kudus dan kita hanya meresponinya. Jadi Roh Kudus memberikan kita iman. Maka waktu kita beriman, kita disatukan di dalam kematian dan kebangkitan
Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sangat akrab dengan kalimat-kalimat seperti ini, yang memang benar. Misalkan, iman bukan hanya membuat iman membuat kita selamat masuk surga. Benar itu ya. Iman membuat kita diampuni dosanya. Ini bicara penebusan. Itu benar juga adanya. Iman membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Justification. Ini juga benar. Iman membuat kita menjadi anak-anak Allah. Ini juga benar. Tetapi saudara-saudara sekalian, Paulus menambahkan, iman membuat kita satu dengan Kristus. Inilah namanya union with Christ. Kita disatukan dalam Kristus. Disatukan dalam apa? Bukan disatukan karena kita punya natur yang sama, tidak. Bukan disatukan karena kita punya hak yang sama, bukan. Kita disatukan karena kita disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini teologi reform, saudara-saudara sekalian. Teologi reform sangat menekankan union with Christ. Union dalam apa? Union di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, iman Kristen bukan hanya membawa kita sekedar percaya. Iman bukan hanya membawa kita sekedar dibenarkan. Itu semua benar. Iman bukan hanya membawa kita ditebus dosanya. Itu juga benar. Tetapi iman membawa kita satu dengan Kristus. Nah, ini hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Makanya Paulus bisa mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya sekedar percaya. Kalau percaya seolah-olah masih terpisah. Saya percaya misalkan kepada Pak Ping Fei, tapi masih terpisah. Ada saya, ada Pak Ping Fei. Saya percaya pada Pak Ping Fei misalkan. Tapi Alkitab mengatakan bukan sekedar kita percaya, tapi kita jadi satu, lebih intim lagi, lebih radikal lagi, lebih dalam lagi. Kita jadi satu. Makanya bisa ada perumpamaan seperti pokok anggur dan ranting. Kristus pokok, kita rantingnya. Kita disatukan, atau bahasa yang lain mengatakan kita dicangkokkan. Kita bahasa Inggrisnya adalah engrafted, dimasukkan, disatukan, dicangkokkan. Justru saudara-saudara sekalian, kita ini bisa benar, kita ini bisa menjadi suci, menjadi kudus, kita bisa diampuni karena kita disatukan di dalam Kristus. Jadi ini adalah satu pengertian teologi yang sangat penting, pengertian teologi yang menjadi payung bagi iman kita. Kenapa kita bisa jadi benar? Karena kita sudah jadi satu dalam Kristus. Sehingga Bapa bukan lagi lihat kita, tapi lihat Kristus. Kenapa kita bisa diterima menjadi anak-anak Allah? Karena kita sudah jadi satu dengan Kristus. Kenapa kita bisa dikuduskan? Karena kita jadi satu dengan Kristus. Jadi, union with Christ ini sangatlah penting. Nah, maka dari itu, Paulus katakan menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita jangan hanya lihat kematian dan kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang terjadi. Oh ya, itu sudah terjadi di sana. Apa efeknya bagiku? Ya paling efeknya saya mendapatkan pengampunan. Saya ditebus, saya diselamatkan. Ya sudah, itu efeknya. Itu belum terlalu radikal. Iman Kristen, teologi reform bicara hal yang lebih radikal lagi. Kita jadi satu. Apa yang terjadi pada Kristus, itu juga terjadi bagi saya. Kok bisa? Melalui iman. Nah, ini yang Paulus ingin ajarkan kepada kita. Nah, sebelumnya di dalam Roma pasal 5, Paulus mengatakan bahwa kita disatukan by default di dalam Adam. Nah, jadi Paulus melihat kenapa kita bisa jadi satu dengan Kristus? Karena iman. Sebelum satu dengan Kristus, kita satu dengan siapa? Dengan Adam. Nah, maka tidak ada persatuan di luar dari dua ini. Hanya dua ini saja opsinya. Entah kita satu dengan Adam, ini Roma 5 bicara seperti ini, atau kita satu dengan Kristus, ini Roma 6 dan seterusnya. Orang yang satu dengan Adam itu by default. Maksudnya dia memang satu di dalam Adam karena dia
kuasa maut, maka dia jadi satu dengan Adam. Karena di bawah penghukuman dosa, makanya dia juga jadi satu dengan Adam. Jadi ada 3 hal yang membuat kita satu dengan Adam. Kata Paulus di dalam Roma pasal yang ke-5. Dosa, itu yang pertama. Kedua, kuasa jahat atau kuasa maut. Dan yang ketiga, penghakiman atau penghukuman. Ini yang membuat kita satu dengan Adam. Jadi di dalam Adam kita berada dalam dosa, dalam maut, dan di dalam penghukuman. Sebaliknya, di dalam Kristus kita bisa berada di dalam karunia Allah, hidup kekal, dan pembenaran. Berbanding terbalik dengan apa sebelumnya yang terjadi di dalam Adam. Nah, maka Paulus katakan, kalau engkau beriman, maka engkau menjadi satu di dalam Kristus. Satu dalam apa? Karunia Allah, hidup kekal, dan pembenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa Paulus mesti tekankan hal ini? Kenapa Paulus, kalau saya renungkan, Paulus ini logikanya bisa loncat ya. Pikir tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tiba-tiba tentu saja ini bukan karena kepintaran dia, tapi karena anugerah Tuhan. Langsung bisa terpikir, oh ternyata Yesus mati, Yesus bangkit. Aku juga loh mati dan bangkit. Ini perenungan yang melampaui pikiran manusia. Ini hikmat Allah. Jadi Paulus katakan Yesus mati, Yesus bangkit. Aku juga mati dan bangkit. Kamu juga kalau kamu percaya kepada Kristus, kita juga mati dan bangkit. Kenapa Paulus perlu tekankan hal ini? Bukan sekedar cocok-cocok, apa istilahnya? Cocokologi begitu ya. Bukan sekedar cocok-cocokan, tetapi ada kepentingannya, ada dasarnya. Kenapa seperti ini? Karena Paulus ingin sadarkan bahwa hidup kita sudah berubah. Hidup kita sudah punya realita yang baru. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa ada realita yang baru? Karena kita juga ikut mati dan ikut bangkit bersama Kristus. Kita mempunyai hidup yang baru, newness of life. Ini yang dikatakan di ayat yang keempat. Ayat yang keempat bagian terakhir dikatakan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Mati dan bangkit bersama Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah ada dalam realita yang baru, mari tinggalkan realita yang lama. Apa itu realita yang lama? Realita yang hidup di dalam dosa. Di dalam awal pasal yang ke-6, Paulus ingin menjawab orang-orang yang berpikir bahwa kalau engkau sudah diselamatkan, selamatkan? Iya, sudah selamat. Kalau begitu bebas dong aku berdosa. Nah, ini kan logika cukup umum ya. Kalau kita menginjili orang yang percaya bahwa keselamatan berdasarkan perbuatan baik, maka kita kemudian katakan, tidak, keselamatan berdasarkan iman kepada Kristus. Setelah itu bisa muncul pertanyaan, oh kalau sudah percaya, sudah beriman, sudah selamat. Sudah, kalau begitu bebas dong berbuat dosa. Nah, ini pertanyaan yang sama di Roma pasal 6 dikatakan seperti demikian. Nah, Paulus ingin jawab. Paulus katakan, no, tidak mungkin, by no means, sama sekali tidak. Kenapa sama sekali tidak? Karena kamu sudah punya realita yang baru. Itu tidak mungkin terjadi. Karena kamu sudah mati dan bangkit dengan Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita sadari realita kita ini. Bahwa kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus melalui iman, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Makanya Alkitab seringkali mengatakan kita adalah manusia baru. Kenakanlah manusia barumu, tanggalkanlah manusia lama. Nah, sekarang mari coba kita pikir, mari coba kita renungkan, apa itu hidup yang baru? Apa itu hidup yang baru? Hidup yang baru berarti hidup yang dimana kita belum pernah miliki sebelumnya. Itu sangat logis ya. Hidup yang baru berarti hidup yang kita belum pernah punya sebelumnya. Makanya karena kita punya hidup yang baru, kita bisa mulai berpikir, mulai bertindak, mulai memiliki perasaan yang beda sama sekali dengan sebelumnya. Ini hidup yang baru. Charles Spurgeon mengatakan seperti ini, hidup yang baru itu berarti memiliki pertama, motivasi yang baru. Kita tidak lagi didorong oleh karena keuntungan, oleh karena ego, tapi didorong oleh kasih, ucapan syukur. Maka pertama, motivasinya baru. Kedua,
tujuan hidupnya baru. Bukan lagi didorong oleh kemuliaan diri, tapi didorong oleh kemuliaan Allah. Ketiga, emosinya baru. Dia bukan lagi memiliki satu ketakutan yang melama. Ketakutan mungkin karena kematian, ketakutan karena tidak tahu tentang masa depan. Ini semua berubah. Ketakutannya masih ada, masih, tapi ketakutan yang baru sekarang. Takut Tuhan, takut kalau tidak melaksanakan kehendak Tuhan, takut kalau tidak hidup kudus, itu ketakutan yang baru. Dia memiliki hopes yang baru, bukan seperti hopes yang lama. Duka cita yang baru, bukan duka cita yang lama. Duka cita karena pertobatan, bukan duka cita karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sukacita yang baru, bukan sukacita yang lama karena dosa. Jadi, pertama motivasi yang baru, kedua tujuan baru, ketiga emosi baru, keempat kepemilikan yang baru. Dia bukan hanya ingin mencari materi saja, tapi dia mencari hal rohani. Yang dia treasure, yang dia anggap sangat mulia, itu adalah firman. Pengenalan akan Allah, Kristus, itu yang dia utamakan. Memiliki kepemilikan yang baru, dan terakhir, dunia yang baru. Dia sadar dunia yang lama dipimpin oleh dirinya. Dunia yang lama dipimpin oleh cara pikir dunia yang tidak tahu, yang tidak mengenal tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi sekarang aku hidup dalam dunia yang baru. Dunia yang sadar bahwa Kristus Raja. Di dalam Matius dikatakan, kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sadar Kristus Raja, aku hambanya. Maka orang yang punya 5 hal ini, dia berarti memiliki hidup yang baru. Inilah hidup yang baru dalam Kristus. Hidup yang makin serupa dengan Kristus. Inilah hidup yang baru. Kalau ada hidup yang baru, saudara, maka ada hidup yang lama, bukan? Maka di mana hidup yang lama itu? Apa yang terjadi dengan hidup yang lama itu? Paulus katakan, hidup yang lama sudah ikut disalibkan. Ini yang ada di ayat yang ke-6, saudara-saudara sekalian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi hidup yang lama di mana? Disalibkan. Berarti tadi Paulus katakan, engkau sekarang punya realita yang baru. Kristus mati dan Kristus bangkit. Kamu juga mati dan kamu bangkit. Kalau begitu, saya apanya yang mati? Karena saya tidak ikut Yesus naik ke atas kayu salib, bukan? Apanya dari saya yang mati? Paulus katakan, yang mati darimu adalah manusia lamamu. Hidup yang dalam Adam itu mati. Hidup yang dikuasai oleh kedagingan itu mati. Hidup yang diperbudak oleh ego kita itu mati. Semua sudah mati dan sekarang kamu punya hidup yang baru. Maka saudara-saudara sekalian, mari sadar. Mari sadar bahwa kita sekarang punya hidup yang baru. Mari katakan tidak lagi kepada dosa. Mari jangan mengatakan, iya aku mau berbuat baik, aku mau hidup kudus, tapi rasanya aku susah. Mari tinggalkan cara pikir seperti itu, karena manusia lamamu sudah mati, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Mari saudara-saudara sekalian, buang hidup yang berdosa. Paulus katakan, kenakan manusia baru, jangan pakai lagi manusia lama. Seringkali kita lupa pakai baju kita. Kita sudah punya baju yang baru, manusia yang baru. Tadi lagunya kalau nggak salah judulnya Robes ya, tentang baju. Kita sudah punya jubah kebenaran, tapi seringkali kita tidak pakai jubah kebenaran. Kita masih pakai jubah yang lama, jubah yang penuh kotor, penuh dosa, penuh kegelapan, penuh merah seperti kirmisi. Mari kita tinggalkan itu. Maka Paulus katakan, pakai manusia yang baru. Yang bagaimana? Yang membuang dusta. Ganti dengan kebenaran. Yang menyimpan amarah, buang. Yang malas tidak mau pakai waktu dengan benar di hadapan Tuhan, mari buang. Perkataan kotor, jangan berani disebut pun di antara kalian. Buang itu. Jangan bahkan berkawan dengan orang-orang yang demikian. Mari tinggalkan orang-orang yang demikian. Paulus katakan juga, jangan menjadi bodoh, tapi harus mengerti kehendak Tuhan. Jangan dukakan roh Allah, tapi harus dipenuhi dengan roh Tuhan. Mari peka, mari sensitif dengan roh Tuhan. Jangan tinggikan diri, tapi mari saling rendahkan diri. Mari buang dosa. Mari sadarkan dirimu
teguhkan dirimu dengan firman, engkau adalah manusia baru. Yang lama mana? Sudah mati. Yang lama mana? Sudah disalibkan. Dan disalibkan sekali sudah cukup, sudah habis. Paulus katakan Yesus mati hanya sekali. Yesus tidak mati berkali-kali. Berarti manusia lamamu sudah total mati. Mari sadar akan hal ini. Engkau punya realita yang baru. Mari tolak dosa. Mari tolak dosa. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa Kristus itu mati untuk kita, kalau kita beriman kepada kematian Kristus, maka akan ada kuasa Allah yang bekerja untuk membuat hidup kita menjadi hidup yang baru. Untuk membuat manusia lama kita mati. Maka tidak heran saudara-saudara sekalian ada lagu-lagu yang seperti ini. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Kok bisa ada perubahan ajaib? Waktu kita nyanyi lagu itu bagaimana saudara? Apakah kita katakan, ini lagu gombal ini ya. Ini lagu mungkin gak cocok dengan saya. Gak ada perubahan ajaib yang terjadi bagi saya. Saudara mari sadar. Kuasa kematian Kristus. Jadi kematian itu punya kuasa saudara. Kematian bukan berarti kalah. Kematian orang dunia itu berarti kalah terhadap maut. Tapi kematian Kristus bukan kalah. Kematian Kristus menang. Kenapa menang? Karena manusia lama mati. Makanya ada perubahan ajaib terjadi padaku. Lagu yang lain mengatakan, aku berubah. Sungguh ku berubah. Sejak kapan? Sejak kuserahkan hidupku pada Yesus. Mari berubah hidup kita saudara-saudara sekalian. Adalah hal yang sama sekali tidak ada artinya kalau kita hanya melalui Paskah Jumat Agung tanpa ada pertobatan. Saudara, dalam hidup kita harus ada pertobatan terus-menerus. Bukan hanya pertobatan sekali, tapi pertobatan terus-menerus. Karena kita sadar kita orang berdosa dan kita sadar kita butuh anugerah Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada pertobatan terus-menerus, berarti kita sudah self-righteous. Berarti kita sudah rasa diri kita benar. Berarti kita sudah tidak perlu lagi anugerah Tuhan. Mari saudara, Jumat Agung lewat, Paskah lewat. Mari sadari, hidup lama mati. Tinggalkan hidup yang lama. Dan mari dengan sukacita, mari dengan sungguh-sungguh, mari dengan iman menyanyikan. Memang betul ada perubahan ajaib terjadi padaku. Memang betul aku berubah, sungguh ku berubah. Karena aku sudah serahkan hidup bagi Yesus. Berubah kapan? Berubah 20 tahun lalu? Betul, tetapi berubah juga hari ini, sekarang. Ingat, kisah kebangkitan Yesus selalu dimulai dengan kalimat, pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit. Kenapa tidak ditekankan hari ketiga? Hari ketiga, karena penulis Injil mau tekankan bahwa kebangkitan Yesus memberikan new beginning, transformasi, perubahan yang ajaib, perubahan yang baru. Karena Kristus mati, Kristus bangkit. Kematian Kristus membuat manusia lama kita juga mati. Di sini dikatakan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara, dosa itu ingin pakai tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita untuk supaya membawa kita ikut apa yang dia kehendaki dan makin jauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita jadi menghambakan diri kepada dosa, bukan? Tapi Paulus katakan, kamu bukan lagi hamba dosa. Kenapa bukan lagi hamba dosa? Karena kamu sudah mati. Saudara, di dalam zaman dahulu, zaman di mana Alkitab dituliskan, masih ada perbudakan. Tetapi perbudakan tentu yang terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka treat budak mereka dengan cara yang berbeda, dengan cinta kasih, seperti kisahnya Onesimus. Nah, di zaman saat itu, kalau perbudakan terjadi, maka budak itu hanya bisa lepas kalau dia mati. Jadi selama dia hidup, dia selalu berada di bawah kuasa dari sang tuan. Nah, maka Paulus katakan, kamu sudah mati, seperti budak yang sudah mati. Jadi dosa tidak mungkin lagi berkuasa. Saudara, tidak mungkin kan ya kalau kita misalkan
lihat ada orang yang dihukum mati, dihukum di penjara 20 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-13 dia mati. Angka sial, makanya dia mati. Tahun ke-13 dia mati, setelah dia mati maka sipir katakan, oke, sekarang sudah mati, maka mari kita biarkan dia tetap ada di sini di penjara. Karena dia masih ada 7 tahun lagi baru bisa lepas. Tidak kan saudara ya? Pasti langsung dikuburkan. Yang menjadi inmates-nya, teman kamar di penjaranya, pasti juga tidak mau. Kalau kamu taruh dia di sini, saya mau keluar, saya mau bebas. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Jadi saudara, kalau sudah mati, poinnya adalah pasti kamu sudah bebas. Maka kita sudah mati, karena Kristus mati. Bagaimana bisa Kristus mati? Aku juga ikut mati, karena iman. Paulus katakan iman itu menyatukan kita. Maka kamu tidak lagi merupakan hamba dosa. Bukan lagi hamba dosa. Berarti dosa tidak mungkin lagi bisa memimpin kamu. Dosa tidak mungkin lagi menguasai kamu. Dosa tidak mungkin lagi memberi perintah kepada kamu. Sayang sekali saudara, kita seringkali lupa realita ini. Sehingga akhirnya seolah-olah kita masih menjadi hamba dosa. Hidup kita masih dikuasai dosa. Mari saudara, kita sadar ada realita yang baru. Mari mulai sekarang sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh sandar kuasa Tuhan. Aku mau makin tinggalkan dosa. Charles Spurgeon kembali mengatakan seperti ini. Orang yang sudah bebas dari dosa, kuasa dosa tidak bisa lagi menguasai dia. Orang yang sudah bebas dari dosa, kuasa dosa tidak mungkin lagi menekan, tidak mungkin lagi memimpin dia. Maka Charles Spurgeon mengatakan ilustrasi yang seperti ini. Orang yang sudah bebas dari dosa, maka telinganya menjadi mati terhadap nyanyian dosa. Telinga jadi mati, nggak bisa dengar lagi nyanyian dosa. Mulut jadi mati rasa, tidak bisa lagi merasakan kenikmatan dosa. Bagi orang lain, wah ini nikmat loh makanan ini. Bagi dia ini sudah nggak ada rasa apa-apa. Bagi orang yang bukan lagi hamba dosa, maka dia tidak bisa lagi mencium aroma dosa. Bagi orang lain, wah ini wangi, ini enak dicium. Bagi dia sudah tidak ada rasa lagi. Mati penciumannya. Seperti zaman beberapa tahun lalu COVID, bisa 1 bulan, 2 bulan mati penciuman karena COVID. Nah harusnya itu mengingatkan kita, begitulah orang yang sudah mati karena dosa. Nah maka saudara-saudara sekalian, orang yang mati karena dosa, dia bukan lagi hamba dosa. Maka ini ada rahasia firman yang sangat indah di sini saudara-saudara sekalian. Apa rahasianya? Rahasia bagaimana kita bisa bebas dari dosa. Saudara sekalian, dunia tidak punya rahasia ini. Dunia tidak punya solusi bagaimana bisa bebas terhadap dosa. Dunia hanya mengatakan supaya bisa bebas dari dosa, ya cobalah lakukan yang baik. Coba makin improve, coba makin baik moralmu. Tapi itu tidak bisa membuat engkau bebas. Perhatikan, ini rahasia Allah. Bagaimana bisa bebas dari dosa? Engkau harus mati terhadap dosa. Ini hanya terjadi di dalam Kristus. Ini rahasia saudara-saudara sekalian. Kita hanya bisa bebas dari dosa kalau kita mati terhadap dosa. Supaya apa? Supaya kuasa dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita ini. Kita tidak bisa bebas dari dosa dengan mengalahkannya berdasarkan kekuatan kita sendiri. Banyak orang ingin pakai tips saudara, bagaimana bisa lepas dari pornografi? Ini tips-tipsnya. Bagaimana bisa lepas dari kecanduan games? Ini kiat-kiatnya. Bagaimana bisa lepas dari kecanduan narkoba dan seterusnya? Ini rehabilitasi seperti ini. Tapi ternyata setelah itu balik lagi. Mungkin sementara berhasil, tapi balik lagi, jatuh lagi, dikuasai lagi. Maka di sini kabar baiknya saudara-saudara sekalian. Kabar baiknya adalah kita bisa lepas dari ikatan dosa. Kita bisa lepas dari cengkraman dosa. Asalkan kita mati terhadap dosa. Tapi bagaimana bisa mati? Agama tidak punya cara supaya kita bisa mati. Agama tidak dapat membuat tubuh kita, tubuh berdosa ini mati. Tidak bisa. Satu-satunya cara adalah kalau kita beriman kepada Kristus. Itulah yang membuat kita mati terhadap dosa. Saudara-saudara sekalian, kekristenan itu sangat radikal. Radikal bukan mau mematikan orang karena dibenci. Bukan mematikan orang karena tidak
menganggap orang lain penting, bukan, radikal karena dia mau mati terhadap diri sendiri. Radikal kepada diri sendiri. Diri yang lama ini mati, diri yang dalam Adam ini mati, diri yang dikuasai ego ini mati, diri yang dikuasai kedagingan ini mati. Bagaimana bisa mati? Percaya kepada kuasa kematian Kristus. Percaya kepada kuasa kematian Kristus. Saudara, Kristus bukan datang untuk mengatakan, oh kalau hidup kita itu anggapannya seperti rumah, maka Tuhan tidak datang dengan mengatakan, oh rumahmu bocor di sini ya, sini saya bereskan bocor di sini. Oh rumahmu di sini atapnya agak keangkat, saya bereskan lagi di situ ya. Oh di sini natnya ini sepertinya keluar, oke saya bereskan lagi di situ. Apalagi, oh mungkin pintunya ini perlu diatur lagi dan seterusnya. Tidak. Tuhan katakan, hidupmu perlu dibongkar semuanya. Dibongkar, dihancurkan, diruntuhkan, dan kemudian dibangun kembali. Bagaimana bisa lepas dari segala macam dosa? Mati terhadap dosa. Bagaimana bisa mati? Percaya kepada Kristus, beriman kepada kuasa kematian Kristus. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kematian Kristus itu berkuasa, harusnya kita juga bisa lihat di dalam hidup kita bahwa manusia lama kita juga sudah mati. Jadi bukti bahwa kematian Kristus berkuasa, buktinya ada dalam diri kita, yaitu manusia lama kita mati. Yaitu ada perubahan ajaib terjadi padaku. Sungguh-sungguh berubah karena aku percaya kepada kuasa kematian Kristus. Maka ini saudara-saudara sekalian, hal yang sangat penting yang Paulus ingin katakan kepada kita. Kita lepas dari dosa bukan karena bunuh diri. Karena ini bukan hal fisik. Yudas bunuh diri karena dia pikir dia ingin lepas dari dosa dengan cara bunuh diri. Tapi dosa itu tidak bisa lepas dengan cara bunuh diri, saudara. Makin banyak anak muda berpikir ingin bunuh diri. Karena mungkin masalah mental, masalah tekanan, masalah ada banyak hal lain lagi sehingga pikir ini solusinya bunuh diri. Solusinya adalah dirimu yang lama mesti dibunuh, tapi dibunuh dengan iman kepada Kristus. Jadi bukan bunuh diri secara fisik, tapi bunuh diri secara rohani. Tapi itu kita tidak bisa bunuh sendiri. Beriman kepada Kristus dan disitulah dirimu yang lama mati. Itulah kuasa kematian Kristus. Paulus katakan di dalam Galatia, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Dagingnya, manusia lamanya, nafsu, keinginan yang jahat sudah disalibkan. Ini bunuh diri yang benar. Serahkan hidup bagi Kristus, percaya kepada kuasa kematian Kristus, maka dirimu yang lama mati. Dan di situ akan muncul nanti setelah itu diri yang hidup yang baru. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kematian terhadap dosa tanpa percaya terhadap kematian Kristus. Sekali lagi, tidak ada kematian terhadap dosa tanpa percaya kematian terhadap Kristus. Makanya John Owen menuliskan satu buku yang sangat legendaris. The Death of the Death in the Death of Christ. 3 kali death-nya. The Death of the Death in the Death of Christ. Kematian daripada kematian. Kematian daripada dosa di dalam kematian Kristus. Saudara, dosa hanya bisa dibunuh kalau kita percaya kepada Kristus dan kuasa kematiannya. Kuasa kematiannya yang sanggup untuk melepaskan kita dari maut. Saudara-saudara sekalian, maka sekarang setelah kita sudah mati, manusia lama kita mati, maka Paulus katakan Kristus juga bangkit. Makanya ada manusia baru. Ini dikatakan di ayat yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita juga percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Melalui apa? Iman. Saudara, kalau sudah mati, maka pasti juga akan bangkit. Sekali lagi, kalau sudah mati, pasti bangkit. Kenapa? Karena Yesus juga mati dan bangkit. Bangkit artinya hidup. Bangkit, hidup untuk apa? Ayat 10 mengatakan, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mati terhadap dosa,
hidup bagi Allah. Ini realita kita yang baru, saudara-saudara sekalian. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Manusia lama disalibkan, manusia yang baru muncul, yaitu manusia yang melayani Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam fotum yang tadi dibacakan, 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Telah melahirkan kita kembali, berarti kita jadi manusia baru. Karena apa? Kebangkitan Kristus. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita mati bagi dosa. Tapi setelah mati bagi dosa, sekarang hidup bagi Allah. Dead to sin and alive to God. Sekali lagi, dead to sin and alive to God. Inilah orang percaya. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, orang yang belum percaya itu dead to God. Mati terhadap Allah dan dia alive to sin. Terbalik. Mati terhadap Allah dan hidup bagi dosa. Itu orang yang belum percaya. Tapi orang yang sudah percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, dia mati terhadap dosa dan bangkit bagi Allah. Nah, maka saudara-saudara sekalian, tadi rahasia yang pertama adalah bagaimana bisa bebas dari dosa, mesti mati. Nah, sekarang rahasia berikutnya adalah hidup yang baru itu melalui kematian. Jadi bebas dari dosa lewat kematian. Hidup yang baru didapat lewat kematian juga. Ini berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat di dalam dunia, bukan? Biasa kalau kita lihat di dalam dunia bagaimana? Ya, hidup dari kecil, bayi, jadi anak-anak, remaja, pemuda, kemudian dewasa, lansia, usia emas, meninggal. Ini yang kita lihat. Dari hidup menuju kematian. Tetapi dalam Alkitab berbeda, saudara. Justru mulai dari kematian dan menuju kepada hidup. Maka Alkitab memberi pengharapan, Alkitab menerobos, Alkitab berbanding terbalik, Alkitab memberikan hidup yang kekal, tapi mulai dulu dari mati. Maka saudara, kalau engkau belum pernah mati bersama dengan Kristus, engkau tidak akan mungkin hidup bersama dengan Kristus. Kalau engkau tidak pernah mati bersama Kristus, engkau cuma hidup di dalam dunia, tapi nanti menuju kepada kematian. Tapi kalau engkau sudah mati bersama Kristus, maka engkau pasti akan terus berjalan di dalam hidup yang kekal. Iman Kristen itu hopeful, saudara. Dari mati, bangkit. Dari mati, muncul kehidupan. Ada hope di situ, saudara. Jadi kalau kita ingin hidup, mati dulu, saudara. Itu rahasianya. Kalau kita ingin hidup, mati dulu. Tapi bagaimana bisa mati? Percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, maka manusia lamamu akan mati dan hilang kuasanya, kemudian engkau akan hidup bagi Allah. Saudara, orang percaya bukan hanya sekedar tunggu masuk surga. Orang percaya bukan hanya sekedar, ya sudah, saya sudah dibenarkan kan, terus ya sudah hidup saya, ya pokoknya hidup saja, ya paling enggak hidup lebih baiklah dibandingkan yang sebelumnya. Bukan, saudara. Hidup orang percaya itu adalah hidup yang harus dipersembahkan bagi Allah. Bukan hidup yang pasif, tapi aktif. Bukan hidup yang tidak ada tujuan, tapi ada tujuan, ada meaning, sehingga tidak menjadi sia-sia. Hidup bukan bagi diri sendiri, tapi bagi Allah. Maka saudara-saudara sekalian, dua hal terakhir yang Paulus ingin katakan di dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat 12 mengatakan, sebab itu. Sebab apa? Sebab kamu sudah mati di dalam Kristus. Kemudian sebab apa lagi? Sebab kamu sudah bangkit juga di dalam Kristus. Maka jangan lagi dosa berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Maka implikasi pertama, kalau kamu sudah mati dan kamu sudah bangkit bersama Kristus, jangan lagi dosa berkuasa. Kedua, serahkan hidupmu menjadi senjata kebenaran. Kenapa Paulus mesti katakan yang pertama, jangan biarkan dosa berkuasa lagi. Begini saudara, kita sudah mati bagi dosa kan ya.
Kita sudah mati bagi dosa. Kita sudah bebas dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Allah. Karena sekarang kita hidup bagi Allah. Tetapi saudara-saudara sekalian, dosa itu sendiri belum mati total. Dosa itu sendiri nanti akan dihancurkan secara total ketika Kristus datang kali kedua. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, waktu Yesus datang kali kedua, maka dia akan habiskan musuh yang terakhir, yaitu maut. Jadi sekarang masih diberikan kesempatan untuk ada. Sehingga kita masih berperang secara rohani. Kita masih berperang melawan kuasa si jahat. Nah maka dosa masih bisa mengganggu kita. Dia sudah tidak lagi punya kuasa, iya. Status kita sudah bukan lagi hamba dosa tapi hamba Allah, iya. Tetapi dosa masih ingin untuk mengganggu. Dosa masih ingin untuk berkuasa. Dosa masih ingin untuk mengacaukan hidup kita. Maka Paulus katakan, jangan biarkan dosa berkuasa lagi. Kamu sudah mati bagi dosa. Kamu sudah bebas dari dosa. Jangan biarkan dosa berkuasa lagi. Kamu bukan lagi hamba bagi dosa, tapi kamu hamba bagi Allah. Loh, katanya bebas. Kenapa bebas jadi hamba bagi Allah? Jadi bebas atau tidak? Ya, memang bebas, yaitu bebas dari dosa. Tapi jadi hamba lagi untuk Tuhan, betul, jadi hamba bagi Tuhan. Tetapi barang siapa yang jadi hamba Allah, maka dia justru bebas. Nah di sini indahnya saudara. Kita tidak bisa mengatakan, aku mau bebas sebebas-bebasnya. Itu tidak ada sama sekali bebas sebebas-bebasnya. Hanya entah kita jadi hamba Allah atau hamba dosa. Hamba dosa pasti terikat. Hamba dosa pasti diperbudak. Hamba dosa pasti dicengkram dan ujungnya adalah kehancuran. Tapi hamba Allah, maka di situ engkau akan menikmati kebebasan. Bebas karena kamu bisa melayani orang lain. Bebas karena kamu bisa melayani Allah. Bebas karena kamu tidak terikat lagi kepada diri sendiri. Dosa membuat engkau terikat kepada dirimu sendiri. Itu dosa. Maka kalau ada orang yang mengatakan, aku bebas karena aku bisa pimpin hidupku sendiri. Itu juga sudah menyatakan dia tidak bebas. Karena dia terikat dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang ikut Tuhan, dia bebas, termasuk bebas untuk menyangkal dirinya. Bebas untuk berkorban bagi orang lain dan menyingkirkan egonya. Jadi, orang yang menjadi hamba dosa pasti terikat, pasti diperbudak, pasti dicengkram. Karena ini hamba, ini tuannya adalah jahat. Tuannya membawa kepada kehancuran. Tetapi sebaliknya, barang siapa menjadi hamba Allah, pasti dia bebas, tidak diperbudak. Kita tidak, meskipun status kita hamba, tetapi kita tidak dikatakan bahwa kita diperbudak oleh Allah. Itu salah. Kita tidak diperbudak oleh Allah, justru kita dibebaskan. Tetapi kita tetap menjadi hamba. Namun ini adalah hamba yang bebas. Hamba kenapa disebut bebas? Karena dia dikasihi. Hamba kenapa disebut bebas? Karena dia juga disebut anak. Maka saudara-saudara sekalian, kita bukan hamba dosa lagi, tapi kita hamba Allah. Maka kita hidup di dalam kebebasan. Kamu sekarang budaknya Kristus. Maka Paulus katakan, jangan mau lagi. Jangan dibodohi lagi saudara-saudara sekalian. Jangan diperalat lagi. Jangan masuk lagi kepada cara-cara tipuan iblis. Mari katakan tidak. Mari tolak dengan kuasa kebangkitan dan kematian Kristus. Mari jadi hamba Allah, bukan hamba dosa. Mari jangan ikuti kehendak dosa. Tunjukkan bahwa engkau sudah bebas. Tunjukkan bahwa engkau sudah mati bagi dosa. Tunjukkan bahwa sekarang engkau hidup bagi Allah. Lawan dosa dengan kuasa Allah. Makanya Paulus katakan, matikan dosa dengan sandar kepada roh. Kalau engkau tidak matikan dosa, engkau yang akan mati. Kalau engkau tidak matikan dosa, maka engkau yang justru menjadi terikat kembali oleh dosa. Mari matikan dosa. Masih ada sisa-sisa dosa di dalam diri kita. Dosa masih ingin mengganggu, ingin mencengkram kembali, ingin rebut kekuasaannya kembali. Tetapi engkau bukan lagi hamba dosa. Engkau hamba Kristus. Engkau punya kuasa Tuhan. Kuasa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada kuasa dosa.
maka mari kalahkan kuasa dosa. Paulus mengatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-8, di dalam diri orang percaya ada kuasa roh Tuhan yang membangkitkan Kristus. Wah, ini besar sekali saudara. Ada kuasa roh Allah yang membangkitkan Kristus hadir di dalam dirimu. Jadi bayangkan saudara, kuasa yang membangkitkan itu, membangkitkan orang mati, membangkitkan orang yang sudah tak berdaya, yang sudah tak bernafas, yang ada dalam kuasa maut. Betapa hebat, betapa besar kuasa itu. Sekarang kuasa itu ada di dalam setiap kita. Jadi sadarkah saudara, engkau punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa dosa. Maka mari pakai kuasa itu untuk lawan dosa. Mari pakai kuasa itu untuk hancurkan dosa, matikan dosa. Saudara, dosa itu punya banyak nyawa. Seperti kalau nonton Harry Potter maka ada banyak kraksnya. Nggak bisa cuman sekali habis, nyawanya banyak. Maka mari kita terus perangi dosa. Ada orang yang sudah menang atas dosa tertentu di saat tertentu. Tapi ketika dia bertumbuh lagi, ketika dia jadi lebih dewasa lagi, kok bisa dosa itu muncul lagi? Iblis selalu tahu. Iblis selalu perhatikan kapan kita lengah. Karena Alkitab katakan iblis seperti singa yang siap untuk menerkam kita dan dia tahu kapan kita lengah. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita sandar Tuhan, sandar kuasa Allah. Jangan mau lagi dikuasai oleh dosa, karena engkau bukan di bawah kuasa dosa, kata Paulus, tapi engkau di bawah kasih karunia. Maka pertama, jangan lagi hambakan diri kepada dosa, jangan lagi mau dikuasai oleh dosa. Yang kedua, mari serahkan anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Bukan hanya sekedar lawan dosa, tapi mari hadirkan kebenaran. Kita lawan dosa demi hadirkan kebenaran. Kita lawan dosa demi hadirkan keadilan. Kita lawan dosa demi hadirkan kasih. Mari tunjukkan kasih, keadilan, kebenaran dalam dunia ini. Ini yang kita harus lakukan. Mari diri kita jadi senjata kebenaran. Sebelumnya, waktu engkau belum mati terhadap dosamu, waktu engkau masih hidup dalam manusia lama, engkau jadi senjata kelaliman. Jadi tadi hidup kita hanya ada dua, entah hamba Allah, hamba dosa. Sekarang hidup kita juga hanya dua, entah senjata kebenaran atau senjata kelaliman. Hanya itu saja, hidup kita ini senjata. Tapi entah dipakai jadi senjata kelaliman atau senjata kebenaran. Engkau sekarang sudah mati terhadap dosa. Engkau punya hidup yang baru. Engkau harus serahkan hidupmu menjadi senjata kebenaran. Persembahkan hidupmu. Persembahkan berarti jangan pakai dirimu untuk diri sendiri. Mari persembahkan. Mari letakkan di atas mezbah Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai. Jangan engkau yang pakai. Kalau engkau yang pakai, engkau akan salah pakai. Banyak manusia berpikir, banyak orang berpikir, aku yang paling tahu bagaimana aku pakai hidupku, karena ini hidupku. Salah saudara. Itu bukan hidupmu, itu hidup yang Tuhan anugerahkan bagimu. Maka yang paling tahu pakai hidupmu adalah Tuhan sendiri. Maka bagianmu serahkan, persembahkan, berikan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang pakai. Persembahkan hidupmu. Jangan pakai untuk diri sendiri, tapi kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat yang pertama. Engkau sekarang sudah hidup bukan? Sudah punya hidup yang baru, maka persembahkan persembahan yang hidup itu bagi Tuhan. Kemudian, mari serahkan hidupmu yang kudus kepada Tuhan. Tapi aku banyak dosa, sudah mati. Sekarang Tuhan mau pakai engkau menjadi manusia yang baru. Aku banyak celah dulu, banyak masa lalu yang kelam. Sudah mati. Tuhan sudah buang sejauh timur dari barat. Tuhan mau pakai baru. Tuhan mau bangunkan kamu kembali. Tuhan mau renovasi rumah hidupmu. Menjadi rumah yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang hospitable bagi banyak orang. Mari serahkan pada Tuhan. Tapi itu bukan lagi kudus. Selama engkau persembahkan kepada Tuhan, itu menjadi persembahan yang kudus. Karena Tuhan yang akan kuduskan kok. Engkau tidak bisa kuduskan hidupmu sendiri. Persembahkan kepada Tuhan, Tuhan yang kuduskan. Jadi engkau sekarang sudah hidup, iya persembahkan sekarang hidupmu yang baru itu. Persembahan yang hidup.
Kedua, hidup yang baru, hidup dalam kekudusan. Maka persembahkan hidup yang kudus itu kepada Tuhan. Dan lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, lagu yang tadi dinyanyikan oleh tim KUR ditutup dengan hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah itu apa sih? Mempersembahkan seluruh hidup kita. Mari jangan cuma persembahkan sebagian hidup kita. Mari jangan seperti orang yang berdiri di antara dua perahu. Kaki satu berdiri di dalam dunia, kaki satu berdiri dalam firman Tuhan, kaki satu berdiri dalam ajaran yang salah, kaki yang satu berdiri dalam ajaran yang benar. Engkau akan tenggelam. Mari berdiri di satu perahu yang benar. Mari berdiri dalam firman Tuhan. Mari berdiri di dalam manusia yang baru. Mari hidup sepenuhnya bagi Allah. Jangan jadi seperti kata William Tyndale. William Tyndale mengatakan, jangan jadi seperti orang yang sudah dibersihkan tapi kembali menyerahkan hidupmu kepada lumpur dosa. Kalau seperti itu maka engkau menjadi seperti binatang. Sudah dipersembahkan yang baik, jangan lagi hidup di dalam dosa. Ingat, engkau bukan lagi manusia lama, engkau manusia yang baru. Ketika berdosa, minta ampun. Ketika berdosa, minta kekuatan Tuhan. Mari kalahkan dosa. Jangan lagi masuk ke dalam lumpur dosa. Jangan lagi hidup di dalam kehinaan. Mari hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan di dalam cinta kasih. Mari jadi orang Kristen yang mau berjuang 100%. Meskipun Paulus katakan, aku seolah-olah belum mendapatkannya, tapi aku mengejarnya. Maka mari kejar. Kita belum sampai ke situ, tapi mari kejar. Jangan kita justru mundur, jangan kita jadi seperti orang dunia lagi. Ingat identitasmu, ingat realita yang baru. Engkau sudah mati dan hidup di dalam Kristus. Kristus mati, Kristus bangkit. Engkau juga mati manusia lama, dan engkau sekarang punya manusia yang baru. Mari hidup bagi Allah, mari jadi senjata kebenaran. Di dalam rumahmu, lakukan hal yang benar sebagai suami, sebagai istri. Di dalam pekerjaan, lakukan hal yang benar. Di dalam sekolah, mari jadi murid yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mari jadi orang yang menjalankan pelayanan dengan benar. Maka disitulah engkau menjadi senjata kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon anugerah-Mu, sehingga kami boleh punya hidup yang baru. Sungguh-sungguh terus diperbaharui. Karena kami percaya kuasa kematian Kristus adalah kuasa yang memperbaharui kami. Kuasa kematian Kristus adalah kuasa yang membawa kami untuk makin hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam dosa. Dan kami sudah bangkit, sudah punya hidup yang baru, yang Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam Kristus. Biarlah kami mau hidup bagi Allah, biarlah kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan, dan tolong kami menjadi senjata kebenaran. Tolong lengkapi kami dengan peluru-peluru yang mumpuni, yaitu firman-Mu, sehingga kami bisa melawan kuasa si jahat. Tuhan berkati setiap kami, kiranya Jumat Agung dan Paskah yang barusan lewat, sekali lagi membawa perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.